Selamat siang Bapak Ibu. Oke, senang sekali ya. Pada siang hari ini luar biasa sekali antusiasnya ya. Perkenalkan, nama saya Rizaludin ya. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di desa ya. Di daerah namanya Blitar Selatan, di daerah Kademangan. Tepatnya dusunnya lagi namanya Dusun Besole. Ya, di pinggir Sungai Brantas Bapak Ibu ya. Yang sekarang lagi rame-ramenya Gunung Kelut ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada saat kecil ya, kondisi keluarga saya biasa-biasa sekali ya. Bapak saya sekarang sudah pensiun, beliau seorang pegawai KUA di kecamatan ya, tukang pencatat orang menikah. Nah, kemudian ibu saya ibu rumah tangga biasa di rumah ya, mengurus anak-anaknya. Kemudian setiap pulang kantor, bapak saya juga bertani ya, pagi sama sore juga bertani. Jadi dari kecil saya sudah biasa bertani Bapak Ibu ya. Dari mulai mencangkul sudah bisa ya, bahkan sekarang nyangkul pun masih bisa ya. Dari kecil menyangkul, kemudian juga nyabit ya, cari rumput dan seterusnya. Nah, memang kebiasaan di desa rata-rata semua orang waktu kecil ya, anak-anak termasuk saya itu punya piaraan ya. Entah itu kambing, entah itu ayam dan seterusnya Bapak Ibu. Saya juga waktu kecil punya seperti itu. Akhirnya saya lulus SD. Teman-teman saya di SD itu jarang sekali yang pengen sekolah ya, SMP. Jadi teman-teman SD biasanya mereka nggak mau mikir ribet-ribet. Ya nanti sekolah SMP butuh biaya, juga nanti ujung-ujungnya juga cari kerja. Akhirnya di tempat saya rata-rata ya teman-teman saya terutama yang laki-laki ya, jadi TKI lulus SD umurnya belasan, TKI di Malaysia banyak banget, kanan kiri saya banyak sekali. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya punya cita-cita yang tinggi ceritanya. Ya, saya ingin melanjutkan sekolah. Akhirnya saya sekolah SMP. SMP lulus, kemudian juga saya melanjutkan SMA. Begitu juga Bapak Ibu, teman-teman saya SMP SMA jarang sekali yang mereka melanjutkan sekolah. Entah itu ke jenjang berikutnya, misalkan SMP ke SMA atau SMA ke kuliah jarang sekali. Ya, dan mereka tidak mau berpikir macam-macam Bapak Ibu. Mikir yang simpel-simpel saja. Mikir yang gampang-gampang saja lah. Ya sekolah nanti juga ujung-ujungnya bekerja. Ya sudah, kerja aja langsung. Ya dan rata-rata keluar negeri. Kalau lulus SMA itu udah jadi TKI tapi resmi. Ya ada yang ke Malaysia, ke Hong Kong, ya banyak sekali. Hong Kong, kemudian Korea, Jepang, ikut di kapal pesiar misalnya, banyak sekali Bapak Ibu. Di Arab Saudi, ya saudara-saudara saya juga rata-rata mereka tidak ada yang sekolah Bapak Ibu, tidak ada yang kuliah. Karena ya ujung-ujungnya juga kerja. Rata-rata berpikir seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi saya punya keinginan bahwa pada saat SMA saya punya saudara ya. Saya punya saudara cukup jauh sebenarnya. Itu kalau pas lebaran atau pas liburan itu suka ngobrol saya, ngajak ngobrol. Ya, pertanyaan-pertanyaannya memang cukup menarik Bapak Ibu. Misalnya ditanya, Rizal, kamu nanti kalau sudah lulus SMA, kira-kira rencanamu apa? Terus nanti kamu kira-kira 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah punya gambaran belum seperti apa? Ya, jangan seperti teman-temanmu rata-rata loh gitu. Saudara saya selalu menyarankan seperti itu, ya. Karena saudara saya ini sedang kuliah di Yogyakarta ceritanya, ya. Nah, kemudian setiap pulang selalu diajak ngobrol. Lama-lama Bapak Ibu, dalam hati saya, dalam pikiran saya, ya, lama-lama masuk alam bawah sadar, saya harus sukses, saya harus kuliah melanjutkan. Karena sering diajak ngobrol. Ya, karena lingkungan mempengaruhi katanya Bapak Ibu ya, lingkungan mempengaruhi. Saya ngobrol juga dengan teman-teman kampung, tetapi sering juga ngobrol dengan beliau, terutama kalau liburan, ngobrol terus. Akhirnya membahas mengenai masa depan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, suatu ketika saya ujian SMA, kemudian setelah ujian SMA saya mengutarakan keinginan saya kepada orang tua saya. Pak, ujian sudah selesai. Anak pengen sekolah lebih lanjut, pengen kuliah, seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, ya, saya ajukan kalau bahasa sekarang proposal lah kira-kira gitu ya. Saya ngobrol dengan orang tua saya, Pak, kalau di Jogja itu murah, kos-kosannya murah, segalanya murah, kuliah juga murah, ya. Bapak Ibu, saya ingin kuliah di Jogja karena murah sekali, betul, sangat murah. Sampai hari ini di Jogja itu makan pakai ayam 2.000 bisa Bapak Ibu. Sampai hari ini. Ya, bagaimana tahun yang lalu gitu ketika saya kuliah, memang murah sekali Bapak Ibu. Dan kos-kosan asal nggak usah
cari yang mewah-mewah, ya asal bisa hidup, kira-kira dulu seperti itu, ya. Akhirnya pengumuman kelulusan dan saya lulus SMA, saya mengajukan ingin kuliah ke Yogyakarta. Setiap saya membicarakan ingin kuliah, bapak saya menanggapi enggak, diem juga enggak. Pak, ini pengen kuliah. Oh ya, le gitu ya, pakai bahasa Jawa. Oh ya le. Setiap ngomong lagi, oh ya le gitu. Gitu terus Bapak Ibu jawabannya. Pada saat pendaftaran di Yogyakarta, saya membicarakan lagi dan beliau juga tidak menjawab. Pada saat akhir pendaftaran mau ditutup, saya ngomong lagi, enggak ada jawaban juga Bapak Ibu. Dan waktu itu saya campur marah, campur sedih, ya. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis ke bapak saya, Pak, saya itu pengen kuliah. Biayanya mana? Ini sudah saya siapkan, dokumennya, fotokopi ijazah, fotokopi, ya, yang lain-lain sudah saya siapkan, akte kelahiran misalnya, ya. Ternyata bapak saya nggak jawab dan beliau lama-lama nangis Bapak Ibu. Saya diem, bapak saya diem waktu itu. Dan lama-lama ternyata beliau nangis saja Bapak Ibu, ya. Terus kemudian kira-kira setengah jam setelah itu ada tante saya datang, bude saya, ya. Bude saya datang terus menyapa. Ada apa ya? Kok anaknya nangis, bapaknya nangis? Kira-kira seperti itu. Terus saya mengutarakan, Bude, ini saya pengen kuliah di Jogja, bapak nggak ngasih uang. Bapak Ibu, mungkin yang namanya anak muda, saya lulus SMA, tidak mau tahu kondisi orang tua. Yang penting pengen kuliah selesai. Saya yakin banyak sekali. Saat ini pun saya yakin anak muda juga seperti saya dulu Bapak Ibu. Nggak pernah mau tahu kondisi orang tua. Ternyata bapak saya memang nggak ada biaya sama sekali Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya bude saya itu ngasih uang, ya, itu 350.000 itu untuk biaya pendaftaran di Yogyakarta sama untuk biaya tes sekalian Bapak Ibu, ya. Akhirnya malam itu atas biaya bude saya, ya, saya berterima kasih sekali dengan beliau. Akhirnya saya bisa berangkat ke Yogyakarta dengan naik bis dari Blitar ke Yogyakarta. Waktu itu bayarnya 6.000 naik bisnya. Ya, masih sangat murah sekali tahun 95, ya. Nah, tetapi waktu itu dengan perjanjian bahwa setiap bulan, ya, bude saya memberi uang saya, tapi dengan perjanjian bapak saya harus ngasih uang kiriman tiap bulan. Dan waktu itu saya juga nggak tahu kirimannya berapa, yang penting berangkat ke Jogja. Akhirnya saya diterima kuliah di Jogja, ya. Setelah itu Bapak Ibu, untuk biaya kuliah saya dikasih wesel waktu itu 30.000 setiap bulan. Ya cukup nggak cukup, biaya untuk makan, biaya untuk kos, biaya untuk buku dan semuanya Bapak Ibu. Dan setiap 2 bulan sekali saya pulang, ya, saya pulang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu ngambil beras 1 karung, ya, biar bisa hidup di Yogyakarta, ya. Selain itu Bapak Ibu, saya juga punya kebiasaan membuat sambal kecap, ya, 2 botol, 3 botol, sama sambal terasi yang digoreng, biar awet untuk hidup Bapak Ibu. Ya, saya jalankan terus seperti itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, pada saat awal kuliah, saya begitu malu dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain punya kos yang cukup layak. Teman-teman yang lain punya kehidupan yang bagus. Kalau mereka minta uang ke orang tua, selalu dikirim wesel. Saya tidak Bapak Ibu. Dan kos saya jelek sekali. Ya, kos saya di daerah Papringan namanya, di tempatnya Bu Sawabi. Jelek sekali Bapak Ibu. Kalau saya ingat rasanya nggak layak sekali. Kamar mandinya nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Ya. Nah, kalau kita mau mandi bawa sarung, ya, jadi ditempel ke sini, kemudian kita mandi, ya. Saya lakukan Bapak Ibu, seperti itu terus menerus sampai 1 tahun, sampai tahun kedua, ya, ternyata wesel tidak datang. Padahal waktu itu sudah ada bayaran kos. Kos saya 1 bulan 15.000, 1 bulan, ya, di rumahnya Bu Sawabi. Pada tahun kedua seharusnya saya bayar kos, ya, seharusnya saya sudah bayar kos, wesel tidak datang Bapak Ibu. Dan waktu itu saya telepon rumah nggak punya, apalagi handphone tidak ada sama sekali. Tahun 96, ya. Nah, kemudian saya tunggu sampai biasanya wesel tanggal 5, telat-telatnya tanggal 8 sudah datang, sampai tanggal 10 weselnya belum datang ternyata, ya. Dan akhirnya sampai tanggal 10 lebih belasan, itu yang datang bukan wesel tapi surat dari ibu saya. Di situ ditulis lengkap sekali bahwa bapak sedang sakit, kemarin masuk rumah sakit 1 minggu, semua biaya sudah habis, tidak ada kiriman lagi dan seterusnya. Dan kalimatnya sedih sekali kalau saya ingat waktu itu Bapak Ibu, ya. Kamu cari pekerjaan, pesannya seperti ini, pesan terakhir. Kamu cari pekerjaan aja di Jogja, Le. Kamu cari pekerjaan di Jogja, apapun yang penting halal, entah kamu ikut dosenmu terserah, kamu ikut siapa juga terserah, yang penting halal. Ya, atau kalau kamu memang sudah nggak dapat pekerjaan seperti itu, kamu pulang aja bantu orang tua. Ya Bapak Ibu, waktu itu cobaan hidup yang berikutnya sepertinya.
Pertama mau kuliah susah sekali. Sekarang sudah kuliah, tidak ada kiriman Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya cari-cari info sana sini Bapak Ibu ya. Intinya saya langsung dapat pekerjaan. Waktu itu saya ikut seorang profesor di Jogja. Ya, beliau guru besar di UGM. Saya sangat salut dengan beliau. Beliau hebat sekali. Ya, saya banyak belajar dengan beliau. Beliau seorang profesor dan itulah beliau banyak memberi contoh mengenai kehidupan yang lebih bagus lah kira-kira. Misalkan beliau sering keluar negeri ya. Beliau sekeluarga itu dulu membuat saya pengen kira-kira seperti itu ya. Pekerjaan saya apa Bapak Ibu? Pagi hari ya, setelah sembahyang, setelah sholat subuh, saya ke pasar belanja sayuran dan kebutuhan sehari-hari. Jadi dari sayur, ikan, ayam, cabai ya, cabai semua, kacang semua sayur-sayuran. Itu jam setengah 6 kira-kira. Setelah itu pulang dari pasar setengah jam, jam 6, saya mencuci mobil beliau Bapak Ibu. Ya, mobilnya ada 3, saya cuci secepatnya ya. Kalau misalnya saya kuliahnya pagi, itu biasanya nyucinya asal. Dalam arti asal itu enggak disiram biar cepet ya. Paling pakai kanebo aja. Tapi kalau kuliah saya agak siang, biasanya saya bersihkan sampai bersih. Itu pekerjaan pagi hari saya. Setelah itu saya berangkat kuliah ya. Pulang kuliah, kemudian menyiram-nyiram bunga. Nyiram-nyiram bunga, kemudian setelah itu ngepel ya, nyapu, ngepel, bersih-bersih, ngasih makan burung ya. Beliau anaknya punya hobi melihara burung, ngasih makan burung, ngasih makan ayam bekisar, kira-kira seperti itulah. Pekerjaan serabutan Bapak Ibu, saya jalankan ya sampai akhirnya saya selesai kuliah tahun 2000 ya, jadi 5 tahun, cukup lama sekali ya. Dan Bapak Ibu, pada saat masa itu kadang-kadang kondisi batin saya itu perang ya, antara yang satu saya menjadi seorang mahasiswa yang gayanya minta ampun ya, kuliah juga nanti lulus belum tentu dapat pekerjaan ya, tapi kalau kuliah itu yang penting gaya. Saya dulu kadang-kadang wah, satu sisi saya kuliah, satu sisi ikut orang, berat sekali. Apalagi kalau biasanya orang-orang kota ya, orang-orang seperti itu kan sering ada pesta gitu ya. Aduh berat sekali Bapak Ibu, PD-nya hilang, nggak punya kepercayaan diri sama sekali ya. Tapi akhirnya saya lulus ya, akhirnya lulus. Setelah lulus saya jadi guru privat Bapak Ibu, jadi guru les. Jadi dari rumah ke rumah, dari perumahan ke perumahan. Disitulah saya kenal pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Ya, dan waktu itu prosesnya pacaran nggak begitu lama. Terus terang waktu kuliah saya nggak pernah pacaran Bapak Ibu. Gimana pacaran? Kemana-mana naik sepeda ontel, kuliah naik sepeda ontel. Nggak ada Bapak Ibu, PD juga enggak. Ya, ngomong-ngomong foto yang tadi, yang naik sepeda ontel itu foto asli. Kalau ada ahli desain bisa dicek asli nggak foto saya. Bener itu foto asli dulu itu ya, yang saya foto pakai kaos tulisannya Australia, itu dikasih anaknya bapak asuh saya ya. Itu ketika anaknya baru dari Australia dikasih kaos ya, kebetulan pas saya pakai. Bapak Ibu, akhirnya seperti itulah kira-kira. Ya, saya jadi guru privat, jadi guru les, terus menikah. Ya, menikahnya begitu cepat sekali. Ya, nggak pengalaman pacaran soalnya. Jadi langsung menikah. Nah, menikah inilah cobaan hidup saya diuji lagi Bapak Ibu, berat sekali. Ya, saya jadi guru privat. Ya mohon maaf ya bagi yang guru, saya juga guru, saya bangga jadi guru. Bukan saya bermaksud apa enggak, saya bangga jadi guru Bapak Ibu. Keluarga istri saya semua guru soalnya. Ya, sebagian keluarga saya juga guru. Ya, tetapi masalahnya, ini jadi masalah. Kalau jadi guru, ya mau transfer ilmu kan harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas bagaimana murid kita bisa mentransfer ilmu kita? Tetapi yang jadi masalah, duitnya kecil. Itu jadi masalah. Pengennya sih ikhlas jadi guru, tapi duitnya kecil. Ya, aduh berat sekali, ya berat sekali, sangat berat Bapak Ibu, berat sekali, ya untuk bayar kos saja, aduh. Saya kos di daerah Jalan Kaliurang kali ini, ya bersama istri saya di Jalan Kaliurang KM 10 di Yogyakarta sana. Di rumahnya Pak Purnomo, itu tidak kalah jeleknya Bapak Ibu dengan kos saya waktu kuliah. Insya Allah pokoknya jelek lah pokoknya ya, nggak layak Bapak Ibu, ya. Di situ kamar mandinya itu terbuat dari seng dan itu nggak tutup rapat. Jadi kalau saya mandi, istri saya nunggu di luar. Kalau istri saya mandi, saya nunggu di luar, itu pun juga harus ditutup pakai sarung. Kayaknya hidup saya, kadang-kadang Bapak Ibu terus terang, mungkin bagi Anda yang pernah mengalami apa yang saya alami, yang kayaknya miskin banget gitu ya, itu mengeluh, aduh Tuhan itu gak adil gitu loh rasanya. Kenapa Tuhan kasih cobaan? Dulu mau kuliah susah, udah selesai, punya istri, susah lagi. Dan tetapi Bapak Ibu saya masih beruntung, kenapa? Istri saya termasuk keluarganya cukup mampu, ya. Istri saya keluarganya suaminya Ibu Diah Safitri, ya. Jadi sebenarnya istri saya cukup mampu. Tetapi heran saya, ya, heran saya ajak susah mau gitu loh. Mau Bapak Ibu. Ya. Dan waktu itu saya nggak punya motor. Jadi kalau ngajar kemana-mana saya naik bis, naik angkot, pinjem motor bapak kos, pinjem motor teman kos.
kalau enggak diampirin temen, seperti itu terus. Berat rasanya. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, sebagaimana orang umumnya, kalau kita punya penghasilan pas-pasan, biasanya melakukan dua hal. Seperti yang saya alami dulu. Jadi saya udah bekerja keras seperti itu, jadi guru privat ya. Kalau pagi ke sekolah ya, di Jogja beberapa SMP saya juga ngajar untuk ekstrakurikuler ya, untuk program-program tertentu, misalkan ngajar komputer. Pokoknya saya jalankan apapun ya. Kalau kita udah kerja seperti itu kok masih pas-pasan, yang kita lakukan, semua dari kita mungkin juga melakukan hal yang sama. Pertama, kita lembur biasanya. Supaya apa? Penghasilan kita naik kalau lembur ya. Kita lembur supaya penghasilan kita naik. Ya, tapi saya juga ngalami masih juga pas-pasan. Langkah kedua Bapak Ibu, yang dialami oleh rata-rata dari kita, nyambi, double-double pekerjaan. Ya, akhirnya pagi harinya sebelum saya kadang-kadang ke sekolah ya, ngajar di sekolah, saya jualan sandal Bapak Ibu. Ya, saya jualan sandal. Kalau di Jogja, di Sleman ada namanya ya, saya sebutkan aja ya. Memang sejarah hidup soalnya ya. Di depan pabrik JE Lighting Sleman, saya jualan sandal tiap pagi. Di samping saya penjual bibit tembakau, di sini penjual barang-barang rumah tangga plastik, di situ penjual kue, macam-macam. Teman-teman saya makanya Bapak Ibu ya, ketika saya jalankan usaha ini, teman-teman saya juga sebagian dari mereka-mereka. Kemudian saya masih juga nggak cukup, saya jualan helm. Selain itu ya, kalau hari Minggu di UGM, setiap Minggu pagi saya jualan sandal juga. Aduh Bapak Ibu, kayak kalau diceritakan, aduh kok bisa ya akhirnya saya kenal usaha ini ya. Itu yang kadang-kadang saya heran Bapak Ibu. Kesabaran kita, siapapun dari kita, ujian kita, ya Tuhan memberi ujian kita, tidak akan melebihi kemampuan kita Bapak Ibu. Dulu saya selalu mengeluh, kenapa Tuhan kasih cobaan begitu berat, mau kuliah susah, mau ini susah, ya. Ketika saya menikah, aduh hubungan saya dengan keluarga istri saya. Kalau orang Jawa kalau menikah ada namanya midodareni, ada namanya tukon, ada namanya malam ini. Saya tidak pakai itu Bapak Ibu. Saya miskin, betul, saya terus terang saya miskin dulu. Bener. Dan gara-gara itu saya dimusuhin keluarga istri saya. Mungkin kalau ada yang hadir pada siang hari keluarga istri saya, sejarah hidup. Bener saya omongkan. Saksinya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau acara keluarga saya nggak pernah datang, malu soalnya. Jadi omongan, ya, aduh susah sekali, ya. Tetapi Bapak Ibu waktu itu saya tidak pernah takut yang namanya kerja. Karena saya yakin Bapak Ibu ya, kita sebagai manusia kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Itu yang selalu menjadi keyakinan saya. Saya punya anak lebih susah lagi. Saya punya anak, ya. Punya anak, punya istri, kos-kosan nggak layak dan sebagainya, kerja jualan sandal, jualan helm, sudah apapun saya lakukan Bapak Ibu. Apapun saya lakukan yang penting halal. Tidak nyuri, tidak nipu, saya lakukan. Tetapi hasilnya apa? Tetap susah. Nah, pada saat seperti itu hidup saya jalan apa adanya, ya. Suatu ketika salah satu saudara saya namanya Pak Wawan, ya, lengkapnya Ahmad Setiawan. Beliau datang ke kos saya Bapak Ibu, ya. Karena saudara biasanya awalnya ngobrol biasa ya, bagaimana kabarnya? Oh kamu pekerjaannya bagaimana? Jalan lancar ya, ngobrol-ngobrol biasa. Nah setelah kira-kira 15 menit berikutnya, dia mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan aneh Bapak Ibu. Ya, pertanyaan mulai aneh. Jal, kira-kira ya, apa rencanamu setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya? Apa rencana masa depan kamu? Bapak Ibu, bagi saya pertanyaan itu aneh. Yang namanya hidup saya ya pokoknya besok itu jualan sandal, besok ngajar, berikutnya jualan helm, naik minggu jualan sandal lagi di UGM selesai. Itu hidup saya Bapak Ibu. Terus kemudian wah beliau ya pertama mungkin buka obrolan presentasi mungkin ya. Setelah itu mulai ada namanya paradigma umum, paradigma sukses, membangun aset ya. Kamu nanti dapat uang segini sampai 40 juta rupiah per bulan. Sepertinya hal yang alah hidup saya itu apa adanya gitu loh, nggak usah neko-neko ya, apa adanya Bapak Ibu. Jadi ketika beliau akhirnya selesai presentasi, gimana? Bisnisnya menarik enggak masuk akal. Bapak Ibu, saya tidak mau mimpi di siang bolong waktu itu. Saya tidak mau mimpi di siang bolong. Saya ingin hidup real, apa adanya. Ya saya pokoknya mengajar, jualan sandal, jualan helm, ya dapat uang itu hidup real. Enggak mau kalah terlalu 40 juta, 40 ribu mungkin yang benar. 40 juta, bintang 8, alah. Saya berusaha hidup real, saya enggak mau kecewa dengan hidup saya Bapak Ibu. Dari dulu saya udah kecewa.
nggak punya uang, susah sekali, saya udah kecewa. Saya nggak mau mengecewakan hidup saya lagi. Saya ingin real apa adanya lah. Ya, akhirnya setiap ketemu ditanya, bagaimana tiansinya, kapan mau join? Ya menghindar gitu ya. Jadi kalau ketemu beliau, menghindar lagi. Tetapi yang jadi masalah, beliau ini saudara, ini masalahnya. Karena saudara selalu ketemu. Ini jadi masalah besar Bapak Ibu. Saya yakin Anda juga ngalami yang satu kantor ya, atau yang kuliahnya sama, atau yang tetanggaan, setiap ketemu, muka tiansi rasanya Bapak Ibu. Ya enek lah pokoknya, saya mengalami masa enek waktu itu ya. Ya bagaimana lagi Bapak Ibu ya, saya berusaha hidup realistis. Realistis yang namanya kerja ya, realistis dapat duit. Masa kerja ngumpul-ngumpul, cari-cari orang ya, ngumpul-ngumpulin orang. Saya pikir pekerjaan apa? Teman-teman kos saya, kasih info negatif lebih banyak lagi. Alah, biar dia kaya, kamu dijek-injek. Banyak sekali Bapak Ibu info ya. Akhirnya beliau selalu seperti itu. Setiap ketemu, selalu yang dibicarakan tiansi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang membuat saya aneh, beliau mengeroyok saya. Maksudnya apa? Kakak beliau juga tiansi, ya, suami istri Dia Safitri dan Bapak Iwan. Ibunya juga tiansi. Kakaknya tiansi, ibunya tiansi. Setiap acara apapun ketemu. Gimana cara menghindar Bapak Ibu? Susah, ya. Ketemu lagi, wah selalu ketemu, ya. Nah kalau Pak Wawan ya, Ahmad Setiawan presentasi saya, follow up saya mentok terus, ya. Kemudian panggil upline-nya ya, saudaranya Ibu Dia Safitri dan suaminya Pak Iwan. Mentok juga Bapak Ibu. Ya saya pikir bisnis ini menguntungkan yang di atas, bisnis ini sulit, bisnis ini materialis. Banyak sekali lah pikiran-pikiran saya waktu itu. Ya yang jelas gak masuk di pikiran saya. Nah tetapi beliau punya ibu yang kalau saya nolak kan segen. Betul ya? Kalau yang ngajak ibu-ibu ya namanya Ibu Wulan, ibunya Pak Wawan. Usianya sekitar 65 tahun. Ya, sudah nenek-nenek ya. Kalau kita nolak mentah-mentah kan segen banget ya. Paling-paling iya gitu ya. Iya, akhirnya lama-lama diundang di pertemuan. Diundang di pertemuan Bapak Ibu, tambah negatif saya. Yang di depan itu menurut saya, janji muluk-muluk, ngomong manis biar yang datang tertarik. Saking negatifnya Bapak Ibu. Ya, wah di depan, terus saya dalam pikiran saya, wah yang ngomong pinter ya di depan ya. Ngomongnya lancar, pokoknya kayak hipnotis lah. Ya, negatif Bapak Ibu, negatif banget waktu itu, ya. Sampai suatu ketika pas ada acara di tempat mertua saya, waktu itu saya juga di belakang ya, saya di belakang, Pak Wawan datangi saya, ngajak ngobrol-ngobrol lagi, beliau tawarkan buku cash flow kuadran. Ya, beliau tawarkan buku cash flow kuadran, pengarangnya Robert T. Kiyosaki. Ya, dari buku itu saya mulai belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya ternyata bahwa bisnis network marketing, di situ Robert Kiyosaki mengatakan bisnis yang membangun aset, kata Robert Kiyosaki. Ya saya juga nggak paham bangun aset apa, wong saya bukan latar belakang bisnis, keluarga saya juga rata-rata petani, ya guru. Akhirnya saya banding-bandingkan, saya baca sampai saya baca 3 kali Bapak Ibu bukunya. Ya ternyata bisnis network marketing, bisnis yang hari ini sedang ditawarkan orang yang mengundang Anda adalah bisnis membangun aset. Seperti apa kira-kira bisnis membangun aset? Ya. Ibaratnya kalau kita mau menanam misalkan kita mau menanam pohon mangga lah kira-kira, ya. Ibaratnya kalau kita mau menanam pohon mangga itu ibaratnya kita sedang membangun aset. Jadi awalnya kita nanam pohon, ya, kemudian kita sirami, kita jaga dari hama, pelan-pelan, lama-lama. Pada saat mangganya itu sudah besar, kita tidak perlu bekerja lagi. Ya, kita tidak perlu ngurus mangga lagi, mangganya berbuah, kita menikmati hasilnya. Lah, kalau tidak punya aset itu adalah tukang pemetik mangga. Jadi ketika mangga berbuah, kita disuruh metik mangga, digaji, itu namanya pekerjanya. Saya mikir-mikir, saya membayangkan diri saya sendiri, ya. Apa ini yang dinamakan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Dulu kan kerjaan saya mengeluh apa ya? Ngumpat dalam hati, itu orang kaya itu karena membohongi, nginjak yang miskin itu karena gini. Aduh, negatif banget. Kenapa ya saya bisa negatif ya? Untung ada cash flow kuadran Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ya, orang kaya punya aset. Dia membangun perusahaan, dia punya aset. Entah itu gedung, entah itu perusahaan, entah itu apapun namanya. Orang miskin membangun asetnya orang kaya.
Yang semakin kaya yang punya aset, yang miskin digaji. Saya pikir-pikir ya, masuk akal juga. Akhirnya Bapak Ibu saya konsultasikan lagi dengan beliau. Saya diskusikan lagi dengan Pak Wawan. Ya, tapi Pak Wawan, bisnis seperti ini kan nggak mudah ya. Butuh keahlian, harus pinter ngomong, pinter merayu, harus duitnya banyak. Nah Pak Wawan, ada satu lagi. Orang yang paling berhasil pasti orang-orang yang udah punya masa banyak. Misalkan Pak Bupati, Pak Lurah ya. Kemudian siapa lagi? Pak Camat, Direktur. Wah itu enak itu. Ya mungkin karyawannya atau anak buahnya dikumpulkan. Kemudian dipresentasi pasti join semua. Pasti join semua kan takut. Berarti dia yang berhasil. Lah saya guru privat. Gaji kayak gini, motor juga nggak punya. Buat makan sehari-hari pas-pasan. Gimana mungkin saya berhasil? Dan Mas Wawan betul serius sulit Tiansi itu, saya katakan begitu Bapak Ibu ya. Tapi beliau punya solusi yang sangat sederhana dan waktu itu menginspirasi saya Bapak Ibu ya. Usaha ini sulit karena tidak tahu caranya ternyata ya. Ibaratnya kita memperbaiki TV, hal yang paling sederhana sekali. Saya yakin tidak semua dari kita itu bisa memperbaiki TV ya. Sehingga kalau kita tidak bisa memperbaiki TV bukan karena tidak bisa, tidak tahu caranya memperbaiki TV. Nah misalnya kita diajari oleh seorang ahli memperbaiki TV ya, kemudian ada bukunya, ada diktatnya ya, di training, ditungguin. Kemudian kalau kebakaran ya, nyodernya kebakaran disuruh coba lagi, terus menerus ditemani ya. Bapak Ibu, kata beliau, kata waktu itu yang nawari saya Tiansi ya, kata beliau kecuali orang itu nggak mau pasti bisa perbaiki TV. Saya pikir-pikir betul juga ya. Nah sama dengan Tiansi kata beliau. Kita ada unicorn, kita ada cara kerjanya, kita ada ini. Kalau kamu memang mau, bukan bisa ya, mau. Karena banyak orang bisa tapi sebenarnya nggak mau. Ya betul Bapak Ibu, kalimat ini ternyata betul. Banyak orang bisa kuliah tapi tidak semua orang mau kuliah. Iya ya, masuk akal ya. Saya tidak bisa kuliah, tidak punya biaya tapi saya mau kuliah Bapak Ibu. Akhirnya punya jalan. Bukan bisa atau tidak, mau apa tidak Bapak Ibu? Mau atau tidak? Saya pikir betul ya, masuk akal ya. Banyak sekali orang-orang yang bisa kuliah, tapi nggak mau kuliah. Ya, di usaha ini juga sama Bapak Ibu. Semua orang bisa, tetapi tidak semua orang mau. Ya, nah kemudian akhirnya saya baca-baca cash flow quadrant, saya mulai tertarik. Wah, menarik sekali. Kalau ingin merubah masa depan dan sebagainya, ya saya harus membangun aset. Ya. Saya harus punya aset, saya harus membangun aset. Nah, teman-teman saya mulai, ya Bapak Ibu semuanya, lingkungan itu penting sekali. Di mana kita tinggal, siapa orang yang kita ajak ngomong, itu adalah masa depan kita, lingkungan kita. Teman-teman saya ya, mulai kasih input negatif. Alah, kamu nanti dibohongi, kamu nggak mungkin berhasil, kamu ini dan sebagainya. Ya, dan rata-rata mereka juga pernah dengar Tiansi, pernah dengar. Dari tetangganya tetangga, dari temannya, dari teman-teman. Rata-rata pernah dengar Bapak Ibu, Tiansi begini, Tiansi begini, Tiansi begini. Ya. Dan mereka mengatakan, aduh tidak mungkin lah. Jal, saranku loh ya, aku kan temen, saranku ya. Daripada kamu nanti nggak jalan, kamu habis-habiskan duit, join 2 juta, nggak jalan, mendingan kamu nggak usah join lah, nggak usah ikut. Ya. Dia ini ya, katanya yang Pak Wawan ya, dia ini hanya memanfaatkan kamu. Kata teman saya begitu Bapak Ibu. Nah akhirnya saya mulai berpikir apa adanya. Dalam arti begini, Robert Kiyosaki mengatakan bisnis ini bagus. Ya, beliau mengatakan begini banyak sekali. Ya, dan beliau membahas lengkap sekali di halaman 95 di buku Cash Flow Quadrant. Sampai halaman 107 juga dibahas, yaitu bisnis waralaba pribadi atau personal franchise atau network marketing. Dibahas lengkap, saya baca di situ. Nah, teman saya mengatakan bisnis ini jelek. Buku mengatakan bisnis ini bagus. Nah ini yang mana yang benar? Saya mulai bimbang Bapak Ibu. Ya, saya mulai bimbangnya percaya omongan teman apa percaya omongan Robert Kiyosaki. Saya mulai berpikir-pikir, teman saya sama-sama susah, motor sama-sama nggak punya, tapi kan kita friend katanya. Friend kalau sama-sama susah nggak enak kayaknya Bapak Ibu. Tapi kan begitu Bapak Ibu yang saya rasakan. Ya, teman-teman saya seperti itu. Ya, ada salah satu teman saya yang sudah S2, kuliahnya di S2, Magister. Itu juga ceramah lama sekali. Akhirnya saya mulai berpikir, yang paling tahu masa depan saya adalah saya sendiri.
Ya, yang paling peduli dengan saya adalah diri saya sendiri. Yang paling merasakan susah dan senang adalah diri saya sendiri. Teman tinggal teman. Kalau kita punya keluarga masing-masing, dia juga urusan dengan keluarganya. Kalau dia kerja, dia akan pindah kota dan sebagainya. Saya mulai berpikir, ya, apakah mau dengarkan teman saya, ataukah percaya dengan buku dan masa depan yang sudah ditawarkan usaha ini. Bapak Ibu, akhirnya saya berpikir, sebodoh-bodoh saya, teman saya juga masih susah, mendingan saya percaya orang yang udah berhasil, saya percaya dengan usaha ini, saya percaya dengan buku cash flow kuadran, Bapak Ibu. Ya, nah saya mulai menghitung-hitung. Saya yakin bagi Anda yang belum jalankan usaha ini, saya yakin Anda mulai menghitung-hitung. Untungnya apa Anda jalankan usaha ini? Ruginya apa Anda jalankan usaha ini? Saya mulai menghitung dari ruginya dulu. Ya, saya mulai belajar apa adanya lah hidup Bapak Ibu ya. Saya lebih cenderung ya karena saya sekolah nggak begitu pinter ya. Nilai matematika saya itu paling jelek. Ya, jelek banget lah pokoknya ya. Nilai asli itu nggak pernah lebih dari 5 Bapak Ibu. Nggak pernah bagus, serius. Saya kalau sekolah nggak pernah bagus nilainya ya. Jadi pas-pasan banget, modal ngotot ya. Modal semangat tok. Mau kuliah juga modal semangat, mau apa-apa modal semangat. Di usaha ini juga nggak pinter, modal semangat Bapak Ibu. Ya, nah saya mulai menghitung-hitung. Kalau saya jalankan usaha ini, misalnya saya mandek, biji saya nggak berkembang, saya mandek, saya berhenti. Ruginya apa? Saya mulai menghitung Bapak Ibu. Bagi Anda, saya yakin Anda juga mikir-mikir ruginya apa kira-kira. Saya mulai menghitung. Kalau saya jalankan usaha ini, saya akan berbelanja produk sekali 2 juta rupiah. Sekali 2 juta rupiah. Itu pun bisa nyicil belanja produknya. Ya, sekali 2 juta rupiah. Belanja produknya bisa nyicil. Terserah kita nyicilnya berapa, diakumulasikan terus tanpa batas waktu, peringkat tidak bisa turun, tahapan tidak bisa turun. Saya hitung-hitung lagi. Seandainya saya sudah bintang 3, bisnis saya tidak jalan. Ya, kita mau pahit-pahitnya lah. Kalau cerita manisnya ini, penerima ini saya pikir juga semua orang mau, betul ya? Nah, kita pahitnya dulu Bapak Ibu. Saya mikir-mikir, kalau saya gagal di usaha ini, sudah bintang 3, rugi saya apa? Saya hitung-hitung lagi. Saya belanja produk senilai 2 juta rupiah sekali ya, bisa diakumulasi, peringkat tidak turun, tahapan tidak turun. Nah, kalau saya gagal, produknya saya dapat, duitnya keluar. Sama dengan beli baju. Beli baju harganya 200.000, keluar duit 200.000, dapat baju senilai 200.000. Kira-kira rugi nggak Bapak Ibu? Anda beli baju, harga baju itu nilainya 200.000 rupiah. Anda keluar uang 200.000, Anda dapat baju 200.000. Rugi enggak? Enggak rugi. Saya hitung-hitung di Tiansi. Saya keluar 2 juta rupiah, saya dapat produk yang berkualitas, produknya banyak sekali jenisnya, yang memang saya butuhkan. Bukan dipaksa harus beli yang mana. Ya, jadi saya beli produk senilai 2 juta rupiah itu, akumulasi bisa sekali, ya. Itu pun produk yang saya butuhkan. Ya, buat saya, buat anak saya, ya, buat istri saya, buat bapak ibu saya, memang saya butuhkan. Kalau saya gagal, bisnis saya tidak berkembang, ternyata saya hitung-hitung saya tidak rugi. Sama dengan beli baju Bapak Ibu. Nah, ruginya paling malu ketahuan teman ikut Tiansi. Ya, ruginya malu ketahuan teman ikut Tiansi. Nanti diomongin, wah kamu mana BMW-nya, mana Mercy-nya gitu ya. Jadi kalau orang ngomong itu kadang-kadang kok bisa ya, kalau orang negatif tuh mulutnya dibuat-buat gitu ya. Mana? Mercy-nya mana? Enak banget kalau ngomong. Ya, orang negatif itu seperti itu Bapak Ibu. Waduh, macem-macem. Ya, nah itu kalau dari segi pahitnya, kalau saya gagal di usaha ini. Nah kalau saya berhasil, apa yang saya dapatkan Bapak Ibu? Saya bisa ngangkat ekonomi keluarga. Saya bisa bantu adik-adik saya sekolah. Saya masih punya adik-adik Bapak Ibu, adik saya masih 2, masih sekolah. Bapak saya pensiunan, petani, untuk kuliah dari mana biayanya. Itu yang selalu menginspirasi saya. Saya pikir-pikir untung saya kalau saya berhasil, saya bisa bantu adik-adik saya bisa bantu angkat nilai keluarga. Saya bisa menabung persiapan untuk sekolah anak saya. Saya nggak mau anak saya susah kayak saya dulu. Saya bisa dapat mobil, saya bisa membahagiakan keluarga, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu kalau berhasil. Dan Bapak Ibu, di dunia ini hanya ada 2. Kalau Anda jalankan usaha Tiansi, kalau Anda nggak gagal pasti berhasil. Pilihannya 2 itu. Kalau Anda gagal, rugi nggak? Nggak rugi.
Kalau Anda berhasil, Anda bayangkan masa depan Anda Bapak Ibu. Anda akan freedom, membantu orang yang Anda cintai, bermanfaat untuk masyarakat Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, sudah begitu mantap, sudah begitu yakin, ya. Teman saya ada yang ngomong, namanya orang negatif itu macam-macam ya. Ya, beliau mengatakan, "Allah, kamu itu enggak mungkin." Ya, di buku Cash Flow Quadrant di halaman belakang ada kalimat mengatakan impian itu ibaratnya gajah. Sesuatu yang besar sekali. Banyak orang yang berpikir bahwa untuk mencapai impian itu seperti memakan gajah dalam waktu seketika Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mungkin. Orang berpikir kalau orang join Tiansi besok dapat mercy. Jadi mengatakan kamu nggak mungkin, susah, katanya gitu. Karena mereka berpikir kalau kita join Tiansi besok dapat mercy. Mereka banyak berpikir bahwa kalau Anda jalankan usaha ini ibaratnya makan gajah. Sekali gajah dimakan itu nggak mungkin Bapak Ibu. Saya mikir-mikir, betul juga ya, ada prosesnya. Gajah itu digigit, terus menerus, konsisten ya. Asal digigit terus menerus Bapak Ibu. Jangan berhenti, habis lama-lama gajah itu Bapak Ibu. Ya, saya belajar dari usaha itu. Nah, akhirnya ngomong sama istri saya ya, "Dek, kayaknya ini Mas mau join." Istri saya pertanyaannya, "Duitnya dari mana Mas?" Aduh, iya ya, kita udah punya impian, kita udah positif, diserang sana sini, kita udah begitu antusias. Pertanyaan berikutnya, duitnya dari mana? Nah, Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan itu saya ingat sekali. Pada awal 2003 Pak Louis habis terima kapal pesiar dan pesawat di Berlin. Ya, awal 2003 Pak Louis ke Jogja, pas negatif itu, ya, pas negatif itu. Ternyata ada kalimat yang masuk ke telinga saya Bapak Ibu ya. Beliau mengatakan seperti ini, orang merasa bahwa tidak punya uang itu karena menganggap bisnis ini tidak menguntungkan. Maksudnya apa? Beliau mengasih contoh ya, Pak Louis Tendean luar biasa sekali beliau. Beliau inspirasi saya, inspirasi hidup saya ya. Pak Louis Tendean mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Seandainya saya punya sepeda motor. Sepeda motor itu mungkin harganya 15 juta. Saya jual ke Anda, harganya 5 juta. Anda tetapi saya kasih limit sampai hanya malam ini. Mau nggak Anda beli? Saya pikir-pikir pertanyaan itu menarik sekali. Orang berpikir bisnis ini kesulitan uang, nggak punya uang join karena dia berpikir bisnis ini nggak menguntungkan. Kalau kita berpikir bisnis ini menguntungkan, apapun caranya kita pasti cari uang Bapak Ibu. Itu yang saya alami soalnya. Ya. Nah, motor harga 15 juta, dijual 5 juta, pasti cari pinjaman entah kemana. Cari pinjaman, entah itu ke tetangga, entah ke saudara, kemanapun, karena berpikir menguntungkan. Nah, saya pikir-pikir iya masuk akal. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, "Dek, tulis. Tulis siapa Mas? Teman-teman kita yang agak kaya. Tulis juga Dek, saudara-saudara kita yang kira-kira punya tabungan lah kira-kira." Ditulis beberapa nama Bapak Ibu. Ya, ada teman-teman ngajar ya. Beliau selain jadi guru, beliau juga jadi dosen. Ya, ada teman ngajar, kemudian saya cari teman yang lain, pinjem beberapa orang. Saya juga pinjam orang tua waktu itu, beliau orang tua saya ada tabungan kira-kira 300.000 dari orang tua, dari teman juga dari sekian. Akhirnya saya bergabung di Bintang 3 Bapak Ibu. Itu pun dalam waktu 1 minggu. Ya, hari ini cari pinjaman buat join, besok lagi cari pinjaman terus menerus sambil saya presentasi pada awalnya. Ya, nah pada saat saya presentasi banyak sekali teman saya mengatakan, "Ya, orang yang sukses itu emang beruntung dan takdirnya." Saya yakin bagi Anda yang Bapak Ibu ya, leader-leader yang berdiri di depan ya, yang luar biasa berjuang di depan, kalau ada kalimat kamu udah takdirnya sukses, dalam hati gimana Bapak Ibu? Ya, prosesnya pahit, orang bilang takdir. Bapak Ibu, banyak dikatakan ya, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum. Tuhan tidak akan merubah seseorang kalau dia tidak merubah dirinya sendiri Bapak Ibu. Mana mungkin takdir? Mana mungkin takdir? Ya kalau kita mau takdir ya udah tidur aja siang malam, nggak usah ngapa-ngapain, takdirnya tidur. Nggak usah melakukan apa-apa Bapak Ibu. Ya, bahwa di dunia ini kita bisa mengusahakan. Ya, teman saya rata-rata mengatakan ketika saya presentasi ya, sambil saya join, sambil cari pinjaman-pinjaman untuk genapin Bintang 3, saya udah presentasi. Ya, sebagian mereka mengatakan takdir. Ada juga yang aneh. Ya, ketika saya presentasi dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kamu jalankan Tiansi. Iya. Aduh, itu
Anaknya ibu kos saya, dia join Tiansi, kuliahnya terbengkelai, sekarang dimarahin tuh sama ibunya. Bapak Ibu, ada juga katanya, namanya orang negatif, biasanya cari info yang sama-sama negatif Bapak Ibu. Kalau orang negatif cari info siapa sih orang Tiansi yang gagal, kan gitu biasanya ya. Kalau orang positif cari info siapa sih yang berhasil, saya mau belajar, kan gitu ya. Tapi kalau orang negatif ya, kalau orang negatif cari orang-orang yang gagal, kemudian diekspos. Wah, itu anaknya ibu kos saya jalankan Tiansi, kuliahnya berantakan. Bapak Ibu, orang kuliah berantakan faktornya banyak. Kenapa Tiansi yang disalahkan? Mungkin dia nggak bisa ngatur waktu, atau presentasinya mungkin sehari nggak pernah, tetapi jalan sama pacarnya, bisa jadi. Tapi Tiansinya yang salah Bapak Ibu. Iya. Kalau kita mau gagal Bapak Ibu, ada 1000 alasan kita untuk gagal. Kalau kita mau gagal, kalau kita mau nggak suka dengan seseorang, kalau Anda nggak suka dengan siapapun, teman Anda atau tetangga Anda, apapun yang dia lakukan meskipun baik, Anda akan cari 1000 cara, 1000 jenis kejelekan dia. Tetapi kalau kita ingin berhasil Bapak Ibu, ya, kita akan cari 1000 cara kebaikan dari dia Bapak Ibu. Nah, masa gara-gara kuliah nggak selesai Tiansi yang salah? Yang bener aja ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu saya belajar ya. Ada yang, ada Pak Suprato, ada Pak Freddy, ada masih banyak sekali ya. Beliau masih bekerja, ada Pak Franky, beliau masih bekerja, beliau sangat sibuk sekali, tapi nyatanya berhasil. Masa Tiansi yang salah Bapak Ibu? Tapi nggak masalah, itu hanya hambatan sementara. Jalan terus Bapak Ibu, ya. Akhirnya saya bisa bintang 4, kemudian saya bintang 5. Nah, di bintang 5 ini mulai ada cobaan, ya, perusahaan lain. Ya, sekitar tahun berapa? 2004 kalau nggak salah ya. Saya bintang 5 waktu itu. Katanya Mr. Lee di penjara. Kalsiumnya dari Kalimantan. Betul Bapak Ibu, ya. Pabriknya hanya difoto, video bohong-bohongan. Ya. Saya waktu itu sempat diceramahi, kebetulan dolen saya ini juga sekarang sayangnya ya, dia sana nggak berhasil, dia pindah beneran. Ya, saya punya salah satu downline saya, jadi saya bintang 5, di bawah saya bintang 5, di bawahnya lagi bintang 5 ya, jadi bintang 5 tumpuk. Ya kalau orang bisa mau nyalip upline kadang-kadang kan hati-hati ya, jangan sombong ya. Ya mungkin dia bintang 5, saya bintang 5, uplineku ini si Rijal ini baru 5, aku juga bisa bintang 5. Mungkin dia merasa tertentu. Akhirnya ada isu-isu seperti itu bahwa dulu dibilangin ya BMB-nya bohong, nggak ada. Ya saya juga masih bintang 5, nggak tahu saya diem aja Bapak Ibu ya. Itu waktu saya bintang 5. Wah ada macam-macam orang itu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu, saya diceramain sampai sore. Dari sekitar jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Diceramahi khusus mengenai itu. Bukan hanya itu, ditunjukin video-video. Ini loh orang Tiansi yang udah pindah. Wah banyak sekali, ini bahkan orangnya sudah ini tuh udah terima BMB loh, dia pindah. Wah fotonya ditunjukin semua Bapak Ibu. Saya diem aja. Saya diem kenapa Bapak Ibu? Karena bisa benar, bisa salah. Nah kalau ada info seperti itu, saya mau cari 2 sisi, 2 informasi. Nah kalau saya hanya percaya dia saja, berarti saya nggak adil dong. Saya harus cari info yang lain sebagai penyeimbang. Oke, info dari dia bahwa Tiansi bohong, Mr. Lee di penjara, BMB-nya juga nggak ada, ya bonusnya nggak dibagi Tiansi, pabriknya bangkrut. Oke, saya tampung. Setelah itu saya cek upline. Makanya Bapak Ibu, kenapa di usaha ini kita punya konsultan, orang yang mengundang Anda, calon konsultan Anda, upline Anda lah konsultan Anda, sebagai orang yang akan meluruskan kalau Anda udah mulai nggak benar di bisnis ini, sebagai konsultan Anda. Nah, saya cek upline, saya tanya. Ya, saya konsultasi, upline, Pak Wawan, ini donen saya, Pak ini beliau katanya Tiansi begini. Waktu itu ya, di Jogja sempat bingung juga. Wah, karena bingung gitu ya, akhirnya ternyata upline saya telepon Pak Luis Tendean langsung ke Yogyakarta, bintang 5 dimitingkan Bapak Ibu waktu itu. Dan Pak Luis Tendean hanya 1 kalimat waktu itu yang menurut saya tegas, masuk akal. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang bilang BEB-nya bohong, suruh ke sini. Kita telepon bersama BMW Jakarta. Yang bohong siapa? Saya bisa bohong, orangnya bisa bohong. Tiansi bisa bohong, orangnya bisa bohong. Tapi kalau BMW Jakarta nggak mungkin bohong. Kita telepon ke BMW Jakarta, yang bohong kita tembak, berani nggak?
Wah, gila ini, aduh. Ya, betul Bapak Ibu, betul. Beliau mengatakan seperti itu. Artinya beliau saking gemesnya. Ya kalau saya saat ini mungkin sudah kemana-mana naik Mercy, saya udah ya kemana-mana ya. Sudah enak sekali ya, mungkin leader Anda yang di depan merasakan. Betul Bapak Ibu ya, Mercy itu kalau kecepatan semakin tinggi, semakin lembut. Enak banget, serius, betul ya. Saya pernah coba kecepatan sampai 190 km. Enak banget ternyata. Saya sudah merasakan seperti itu. Kalau ada orang yang bilang bohong, mungkin persis apa yang dialami Pak Lustendean. Makanya Pak Lustendean suruh kesini yang bilang bohong, kita telepon BMW Jakarta bareng-bareng, ya. Karena dulu BMW Bapak Ibu ya, kalau sekarang Mercedes-Benz. Kita telepon bareng-bareng, saya bisa bohong, dia bisa bohong, kita telepon. Yang nanti bohong beneran kita tembak. Sejak saat itu saya nggak pernah neko-neko. Langsung yakin dengan usaha ini, dia pasti bohong. Ya, Bapak Ibu semuanya, setelah itu ya, waktu itu saya bintang 5, dia beneran pindah ke perusahaan lain. Dan sampai detik ini saya belum melihat perubahan hidupnya. Kalau ketemu ya tetap biasa ya, gimana kabarnya, baik. Karena kebetulan beliau sangat kolerik sekali, ya, beliau kolerik sekali, jadi beliau gengsinya sangat tinggi ya. Mungkin ya, meskipun nggak ada duitnya di perusahaan itu, yang penting go bukan Tiansi, kayaknya sih. Saya kadang-kadang kasihan gitu ya. Ketika saya bintang 5, dia udah bintang 5 dan punya di bawahnya bintang 5. Harusnya secara bisnis dia nyalip saya, secara bisnis. Berarti kalau minimal saya terima Mercy, minimal dia pasti terima Mercy atau bahkan lebih. Sayangnya saya terima Mercy, dia nggak ikut Bapak Ibu. Makanya jangan tolak-tolak kanan kiri, ikuti upline Anda Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya jalan terus bintang 6 ya. Bintang 6 saya mulai beli motor. Ya Bapak Ibu semuanya, saya tahu kondisi saya dulu sangat sulit sekali. Ya, bagaimana mungkin saya bisa meyakinkan orang lain dengan diri saya sendiri. Karena diri saya sendiri motor nggak punya, ya kos-kosan apa adanya, baju juga. Saya dulu di Jogja itu terkenal dengan celana merah. Maksudnya apa? Memang terus terang celana saya dari dulu hanya 1, 2, 3 dan rata-rata warnanya kalau nggak coklat merah, merah coklat. Sampai dihafalin donen saya, Pak celana merah katanya Bapak Ibu ya. Masya Allah gitu ya, kok bisa hidup gitu ya kadang-kadang aduh. Ya. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau diinget-inget ya, perjalanan seperti itu nggak mudah. Tapi untung kita Bapak Ibu, kita punya perusahaan. Bagi Anda yang seperti saya dulu, Anda belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan, belum ada sesuatu yang bisa dibanggakan untuk menunjukkan bahwa Tiansi itu bagus. Mungkin Anda belum punya motor, belum punya mobil, baju Anda belum bagus. Kita ada pertemuan Bapak Ibu, ya ada vision seminar, ya ada OPP, ada NDT. Anda bisa promosikan. Itu yang saya alami dulu. Jadi kondisi kita ya tidak akan terlalu dilihat orang lain lagi karena orang akan melihat orang yang berhasil di depan. Saya promosikan ke OPP, promosikan NDT, vision seminar dan seterusnya, akhirnya bintang 6. Nah, dulu ketika ada teman saya mengatakan begini, ya. Maklum Bapak Ibu, banyak teman karena kos-kosan ya. Kalau kos kita pindah-pindah kan banyak teman. Ya, tetapi sayangnya kos dari sini ke sini sama-sama jelek. Jadi teman-temannya juga rata-rata orang susah Bapak Ibu ya. Teman-teman saya tuh ya kadang-kadang saya heran ya, kalau sama-sama susah gitu kok negatif banget. Dia bilang gini, udahlah kamu jangan ngomongin BMW. Kalau kamu bisa beli motor, join. Kalau kamu bisa menunjukkan bisnis ini bagus, kamu beli motor aja lah, jangan BMW, join. Dan saya kerja keras Bapak Ibu, saya presentasi kemana-mana ya. Ke Magelang, ke Solo, naik motor, punya upline waktu itu, belum punya motor ya. Jujur banget ya, punya upline Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya upline, punya teman, punya tetangga. Aduh, Bapak Ibu semuanya, moga-moga di ruangan ini nggak ada yang kayak saya dulu ya. Pinjem motor orang itu nggak enak di hati rasanya, malu. Ya. Pada saat pinjem motor itu kadang-kadang di hati masih enak, ngembaliinnya itu loh. Pas datang makasih ya motornya, itu rasanya gimana? Besok pinjem lagi, aduh. Ya. Saya buktikan saya bisa berhasil, bintang 6 saya beli motor. Ya, Yamaha Jupiter waktu itu warna merah. Ya. Kebetulan aja gitu ya, warna merah. Saya beli motor Jupiter. Saya datangin teman saya, gitu ya. Saya datengin teman saya, gimana? Aku udah beli motor, cash ini gimana? Kamu join kapan? Ya, kalau punya motor banyak orang punya.
Kalau hanya motor banyak orang punya. Ya katanya bisnis gede, miliaran. Masa motor dipamerkan? Ya kalau kamu punya mobil, oke lah, mungkin saya baru mikir-mikir. Bapak Ibu, saya kerja keras lagi. Ya, bintang 6, saya naik motor kemana-mana, ke Semarang, ke Pati, ke Bali, Denpasar, saya naik motor bantu donen saya, ke Surabaya, ke Gresik, dimanapun. Asal ada donen saya minta bantuan, saya pasti jalankan Bapak Ibu. Kan saya modalnya hanya nekat, hanya doa pada Allah, pada Yang Maha Kuasa. Saya niatkan, kan duit nggak ada, apa-apa nggak ada, selain kerja keras apalagi. Modalnya hanya kemauan kerja keras. Kemana-mana saya kejar donen saya. Ke Purwokerto, naik motor, pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Ya, di situ mulai ada omongan tetangga. Keluar malam terus, ya hasilnya kayak gitu. Bapak Ibu ya, aduh, ya sering keluar malam jam 1 baru pulang, jam 2 malam baru pulang. Kalau ngajar itu ngantuk-ngantuk, ya ngantuk-ngantuk ngajar siswanya. Terus seperti itu saya jalankan bintang 6, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu kadang-kadang pernah nggak dengar bisnis ini nguntungkan yang di atas, enak yang di atas. Saya baru ngalami proses waktu itu. Salah satu downline saya yang saya bantu mati-matian ke Surabaya, naik motor berdua, kayak sehidup semati lah pokoknya. Ke Semarang, ke Pati, di daerah Kudus saya hampir pernah ditodong orang. Betul Bapak Ibu, ditodong orang mau ditusuk, ya. Saya waktu itu berdua dengan downline saya. Dan Anda tahu Bapak Ibu, downline saya yang saya bantu mati-matian, dia berhenti dari usaha ini. Kalau orang bilang, Anda enak berhasil di usaha ini, orang nggak tahu susahnya Bapak Ibu. Saya bantu orang mati-matian, kita makan berdua, dia nggak punya duit, pakai duit saya, yang penting kita jalankan bisnis. Kemudian dia seenaknya berhenti, orang bilang bahwa, Anda enak berhasil. Orang nggak tahu susahnya, dikhianati Bapak Ibu, susahnya kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, saya ingat lagi, ya bahwa cobaan Tuhan ya tidak akan melebihi kekuatan kita. Saya ingat lagi, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Terus saya jalankan sampai bintang 7, ya. Di bintang 7 saya bersyukur sekali beli mobil, ya Hyundai Accent waktu itu, ya. Waduh, luar biasa. Nah, karena dulu di keluarga itu sangat negatif, ya. Negatifnya bukan hanya karena Tiansi, karena dulu nikahnya nggak pakai tukon, ya. Saya pulang bawa mobilnya, udah mulai mertua senyum. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, saya ternyata baru memahami, ya, bahwa uang itu bukan segalanya. Artinya bukan segalanya bahwa uang itu bukan hanya satu-satunya ukuran, ya. Tetapi ya kalau orang nggak punya uang susah dibanggakan, itu masalahnya. Faktanya gitu. Gimana lagi ya? Saya susah ngomong Bapak Ibu. Yang jelas kalau kita, uang menurut saya ya nggak segalanya, tapi kalau nggak punya uang susah dihargai gitu masalahnya. Ya, jadi kalau pulang udah bawa kue, lain lah pokoknya Bapak Ibu ya. Bintang 7 saya udah mulai punya kehidupan yang lumayan, ngekosnya juga udah bagus. Ya udah ngontrak, kalau dulu kos kecil, nggak ada kamar mandinya gini-gini, sekarang udah ngontrak Bapak Ibu. Dan saya bersyukur sekali ya, anak saya udah punya kehidupan yang cukup layak di bintang 7. Ya, waktu itu penghasilan juga sudah sangat cukup sekali. Nah, kemudian saya teruskan sampai bintang 8 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ketika bintang 8 ya sudah mulai lain. Ya, kehidupannya juga lain, semuanya serba lain Bapak Ibu. Nah, di saat itulah banyak orang yang juga mulai mengatakan bahwa memang kamu berbakat. Bapak Ibu semuanya aneh gitu ya. Kalau Anda merasakan bagaimana pedihnya usaha ini, naik motor malam-malam ya dari daerah tempatnya Pak Miftah, ya saya punya downline seorang TNI AD, pangkatnya sekarang sudah sersan ya. Kemarin baru saja kopral, pendidikan sekarang sersan, lulusan hanya SMP. Tiap hari saya telepon, 2 hari 3 hari sekali saya datangi rumahnya di Magelang, jauh banget di pinggiran Gunung Sumbing. Sampai beliau sekarang bintang 8. Saya bantu mati-matian, ngajari dari 0 minus, beliau nggak paham juga, sampai akhirnya berhasil. Orang bilang, Anda bakat ya. Bakat gimana sih? Kita mati-matian. Rumah beliau memang jurang, naik jurang, turun jurang ya. Kanan kiri udah nggak punya tetangga, rumahnya Pak Miftah ya, salah satu dari saya. Ketika saya pulang malam, gitu ya, kadang-kadang hujan, sampai pedih sekali di muka.
pedih sekali. Ya, hujan sampai Jogja, kedinginan. Ya, saya bersyukur ini saya biasanya selalu menyediakan kopi, habis itu kita ngobrol gitu ya. Aduh, kehidupan luar biasa sekali Bapak Ibu di usaha ini. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Betul-betul saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Kehidupan yang luar biasa sekali di usaha ini. Ya, seperti itu. Kemudian saya pernah waktu itu ada jadwal home meeting di Magelang juga. Ya, jadwal home meeting home meetingnya dijadwalkan jam 7 malam. Ya, saya setelah sholat maghrib saya langsung siap-siap, langsung berangkat dari Jogja. Dari Jogja waktu itu udah hujan lebat sekali, kenceng hujannya. Ya, kenceng sekali. Saya pakai jas hujan, ya. Kemudian pakai jas hujan yang model baju, celananya saya angkat, ya. Kemudian sepatu saya masukkan tas, kaki saya bungkus plastik kresek. Naik motor dari Jogja, Jupiter merah, ya. Sampai di sana satu pun nggak ada yang datang Bapak Ibu. 1,5 jam naik motor, hujannya kencang sekali, satu pun nggak ada yang datang. Masa Allah, saya pikir ini cobaan berat amat gitu ya hidup ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kebetulan waktu ada sekitar 3 orang yang udah join, itu juga datang, tapi prospeknya nggak datang gitu ya. Tuan rumahnya sama tetangganya udah join semua, datang. Yang diundang nggak ada yang datang. Langsung saya evaluasi. Kita gini, saking semangatnya Bapak Ibu. Ya, akhirnya ya bersyukur sekali ya, bisa bintang 8 dan sebagainya. Nah, banyak orang bilang bahwa bis ini berbakat. Sebenarnya kita nggak bakat Bapak Ibu. Ya, kita hanya melakukan hal-hal kecil. Ya, seperti apa? Hal kecil. Kita punya kebiasaan membaca buku 15 menit misalnya. Kita punya kebiasaan berkenalan dengan orang baru. Kita punya kebiasaan presentasi. Hal-hal kecil, bukan hal-hal hebat. Bukan membuat kita berbakat dan sebagainya, enggak. Ya, bahkan saya Bapak Ibu punya prinsip bahwa saya tidak takut dengan orang pinter. Saya tidak takut dengan orang yang lebih kaya. Saya tidak takut dengan orang yang lebih hebat. Karena orang hebat, orang pinter bisa dikalahkan dengan orang yang tekun dan mau kerja keras Bapak Ibu. Ya, semuanya grup-grup saya, downline saya, mereka banyak sekali orang-orang desa. Ya, Pak Miftah seorang anggota TNI, beliau bukan dari frontline saya, beliau kedalaman sekitar 9. Di bawah saya nggak aktif, ketemu di sana. Ya, Pak Miftah seorang anggota TNI. Padahal di atas dia ada yang sarjana, ada yang S2, ada yang ini, ada yang orang sipil dan sebagainya. Hanya lulusan SD. Ya, lulusan SMP. TNI, malah beliau berhasil di usaha ini menjadi seorang bintang 8. Selalu saya katakan dengan beliau, Pak Miftah tenang. Kalau kita presentasinya banyak, orang pinter ngomong terserah. Karena unicorn tidak ada penghargaan bagi orang yang pinter ngomong. Saya ceritakan dengan Pak Miftah seperti itu Bapak Ibu. Karena Pak Miftah juga sampai detik ini presentasinya gelagapan ya, susah. Pak tenang Pak, unicorn gak ada penghargaan orang yang pinter ngomong. Orang yang maju ke panggung yang hebat, ya itu bukan karena pinter ngomongnya bagus, gak masalah. Penghargaannya 15 planner, orang yang presentasi 15 kali dalam sebulan. Ya, orang yang presentasi 15 kali dalam sebulan berturut-turut, ya, silver planner. Orang yang presentasi 30 kali sebulan 3 bulan berturut-turut, gold planner. Pak Miftah nggak usah takut dengan orang yang pinter-pinter, orang-orang yang kaya nggak usah takut. Presentasinya banyak Pak, karena kata upline, ya, kata Budia Safitri, kata Pak Wawan, ya, yang penting kuantitasnya dulu, presentasi banyak dulu, ya, hasil nanti menyusul. Kalau ada orang yang mau pasti ada yang nolak, ada yang nolak pasti ada yang mau. Hukumnya seperti itu Pak Miftah. Jadi kalau kita presentasi banyak, yang nolak memang ada, tapi yang mau juga semakin banyak. Itu ya Bapak Ibu yang saya katakan. Jadi bukan karena bakat, ya, karena melakukan hal-hal sederhana. Nah Bapak Ibu semuanya, memang di usaha ini kita tidak perlu kehebatan, tapi kita perlu konsisten. Ya, saya pernah waktu itu terinspirasi oleh ketika saya jalan-jalan ke gua. Bukan gua Sulawesi, gua di gunung gitu ya, gua di gunung. Di tempat saya di daerah Blitar Jawa Timur, dekat Blitar Selatan ya, saya Blitar Selatan banyak gua-gua. Saya melihat ada air yang menetes dari langit-langit gua, netes ke bawah. Yang saya heran, lantai gua yang terbuat dari batu yang keras itu bisa cekung ya namanya ya, legok bahasa Jawanya. Kok bisa saya lihat-lihat? Kemudian saya merenung-renung. Batu yang begitu keras
kejatuhan ketetesan air bisa seperti itu karena air itu konsisten dan fokus di tempat yang sama netesnya. Ya, netes Bapak Ibu, fokus, konsisten, terus menerus, tes terus menerus Bapak Ibu, gak pernah berhenti. Lama-lama batu yang begitu keras bisa cekung seperti itu. Saya melihat, alah Bistian sih, kalau kita konsisten presentasi terus menerus, masa saya nggak bisa berhasil? Itu Bapak Ibu yang saya rasakan. Ya, nah kemudian saya juga di rumah saya itu di dekat Sungai Berantas di Blitar sana ya. Jadi dari rumah saya ke Sungai Berantas itu hanya 50 meter, deket banget. Ya, jadi saya juga punya kebiasaan renang di sungai, nangkap ikan itu bisa Bapak Ibu ya. Memang asli orang desa ya. Nah, di Sungai Berantas itu ada batu gede, itu biasanya dipukuli oleh tukang batu. Kalau sudah pecah nanti dimasukkan truk dijual. Ya, batunya gede banget Bapak Ibu ya. Gede itu ya batunya, dipukulin itu ya. Nah, saya perhatikan ya, tukang batu itu sekali mukul itu mental, tuang gitu ya. Kenceng keras soalnya ya. Dipukul lagi. Tuas terus menerus. Tapi yang saya lihat, tukang batu itu kok nggak menyerah. Dipukul lagi. Tuang terus menerus. Lama-lama batu itu retak dikit, retak, tiba-tiba pecah. Prak. Saya pikir-pikir, konsisten fokus itu ternyata seperti itu Bapak Ibu. Dan pecahnya batu itu bukan karena pukulan terakhir yang membuat pecah. Tapi sejak dari awal, sekali mukul, 2 kali mukul, terus menerus dipukul. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Lama-lama pecah. Bintang 8 gak kemana-mana Bapak Ibu. Tetap di situ aja. Bronze Lion gak pernah kemana-mana, tetap di situ. Penghargaan Mercedes-Benz tidak pernah kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Anda konsisten, Anda fokus, konsisten. Bintang 8 gak kemana-mana, Anda pasti bisa bintang 8 Bapak Ibu. Ya, aduh, kadang-kadang kalau mengingat masa lalu saya, kadang-kadang sedih, campur geli, campur gimana gitu mau cerita Bapak Ibu. Ya, oke, saya mau tunjukkan beberapa foto. Ya, saya punya beberapa foto. Ini dari tim Unicorn kemarin yang kita ikut Holy Land. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Holy Land seperti ini adalah impian saya dan hampir semua keluarga saya. Dan termasuk saya anak kecil yang sudah lumayan cukup aneh di keluarga. Keluarga saya kalau mau ke Holy Land ya, entah itu umroh atau haji, biasanya jual tanah ya. Rata-rata jual tanah, jual pekarangan, jual pohon-pohon di rumah ya. Saya bisa berangkat ke sana, keluarga saya semua heran. Semua begitu, wah, bisa ya berangkat ke sana ya. Dan itu karena usaha ini Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu saya berpikir bahwa usaha ini hanya melulu uang, kenyataannya tidak. Ya, sosial kita diajari. Unicorn menyumbang di mana-mana Bapak Ibu. Ya, Unicorn menyumbang di mana-mana. Di panti asuhan, belum lama ini waktu 17 Agustus kami juga di Yogyakarta ke panti asuhan juga. Jadi dari segi sosial kita diajarkan. Dari agama Unicorn juga seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita dipaksa Unicorn untuk berangkat Holy Land, dalam arti dipaksa Unicorn menjadi orang yang lebih bagus lagi akhlak kita, lebih bagus lagi. Ibadah kita lebih sempurna lagi Bapak Ibu. Ya, Unicorn yang memaksa. Nah, ini di Mesir, jadi ditambah ke Mesir juga. Nah, ini di cruise. Bapak Ibu semuanya, aduh, nggak pernah membayangkan dari usaha ini. Ya, di Mesir waktu itu naik cruise ya, ada Pak Ruli juga, ada Pak Purno, ya banyak sekali rekan-rekan kita. Ya, naik cruise di situ kita keliling Sungai Nil waktu itu kalau nggak salah ya, keliling Sungai Nil, makan, terus kemudian dengarkan musik, melihat keluar lampu-lampu. Itu sesuatu yang aduh, ibadah juga, jalan-jalan juga. Ya, oke selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini foto asli saya, bisa dicek. Ini ketika saya ketika ikut orang ya menjadi anak asuh. Itu saya pas pagi hari mau belanja ke pasar ya. Belanja dari pasar biasanya bawa sayuran, bawa buah-buahan, bawa daging, seperti ini Bapak Ibu. Ya, waktu itu masih kurus ya, sekarang gemuk sekali. Waktu ini berat badan saya 48, sekarang 67. Ya, bukan saya bangga gemuk enggak Bapak Ibu ya.
ya lebih terjamin lah kira-kira seperti itu. Ya, ini waktu itu saya foto ini sering saya lihat-lihat Bapak Ibu. Karena ini termasuk kenangan terindah, kenangan terpahit, kenangan semuanya jadi satu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini foto ketika saya sebelum menjalankan usaha ini. Ini pas lebaran Bapak Ibu. Ya. Pas lebaran sebelum saya jalankan usaha ini baju lebaran yang saya pakai. Bapak Ibu semuanya, saya punya kebiasaan baju lebaran hanya satu, dipakai untuk beberapa kali lebaran. Jadi kalau lebaran, baju saya pakai, selesai lebaran ke-7, baju saya cuci, saya masukkan lagi ke almari. Lebaran tahun depan saya pakai lagi, lebaran tahun depan saya pakai lagi, ini baju batik. Ya kenapa? Memang seperti itu kondisinya. Saya tidak mungkin meminta orang lain, saya tidak mungkin meminta orang tua untuk baju lebaran. Ini juga baju lebaran istri saya. Ya, kalau tidak salah ini akhir 2002 atau 2003 saya lupa. Ya, jadi pas anak saya kecil Bapak Ibu. Ya 2002 ini, 2002 tepatnya. Ya, pas lebaran 2002. Jadi waktu itu kalau kita lebaran, kebahagiaan kita ketika kita memberi orang lain, memberi orang tua baju yang bagus, ibu kita, ada angpau ya, buat keponakan-keponakan kita. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saya, anak saya, istri saya begitu sulit sekali waktu itu. Ya. Dan Bapak Ibu beruntung sekali. Lebaran tahun ini kami merasakan kebahagiaan luar biasa sekali. Orang tua saya itu nggak pernah bangga kalau saya punya Mercy Bapak Ibu. Nggak pernah bangga, sampai detik ini nggak bangga. Itu saya heran. Orang tua saya nggak bangga. Pak saya dapat Mercy Pak di Jakarta. Oh ya, iya Le. Sudah. Tapi ketika lebaran kemarin, saya bisa berbagi untuk masjid, bisa berbagi untuk saudara-saudara saya, untuk ibu mertua, untuk ibu saya, keponakan-keponakan saya. Bapak saya jadi nangis Bapak Ibu. Bapak saya nangisnya kenapa? Le, nak, kamu dulu kuliah aja susahnya seperti itu. Bapak mau biayai nggak bisa. Lebaran kamu juga seperti itu. Kamu menikah apa adanya. Gara-gara itu Bapak nggak bisa biayai kamu menikah. Kamu dimusuhi keluarga istrimu. Kami duduk berdua. Saya sujud di depan beliau. Dan malamnya juga saya dengan ayah saya, bapak saya ngobrol-ngobrol. Banyak hal yang kita bicarakan Bapak Ibu. Ya, lebaran itu momentum saat-saat yang paling membahagiakan sebenarnya. Tapi saya mengalami masa-masa buruk ketika dulu. Lebaran tidak pede, ya. Kalau pas ada acara keluarga saya nggak berani mendekat, ya. Saking malunya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, saya bersyukur sekali alhamdulillah lebaran tahun ini kami sudah memakai Mercedes-Benz. Ya. Nah, plat nomornya AB999RS itu memang plat nomor yang diinginkan istri saya ketika kami masih bintang 4. Jadi ketika istri saya, saya dan istri saya bintang 4, istri saya sudah punya keinginan, Mas, nanti kalau kita dapat mobil mewah, waktu itu BMW, nanti plat nomornya 999 ya Mas ya. Dalam hati saya, aduh, kalau kita menyayangi seseorang, pasti kita berusaha membahagiakan, mewujudkan keinginannya. Dalam hati saya, tenang Dek, kamu doa di rumah, Mas yang kerja keras, Mas yang akan berjuang. Dan ini Bapak Ibu, plat nomornya akhirnya AB999RS ya. Yang di belakang RS itu nama saya Rijaluddin, yang belakang istri saya namanya Sari. Ya, buat istri saya. Mobil ini memang khusus buat istri saya. Nah, memang Bapak Ibu urusan otomotif, urusan hal-hal seperti ini istri saya jauh lebih tahu dibanding saya. Karena memang keluarga istri saya cukup mampu. Dia tahu mobil, tahu motor bagus, baju yang mahal dia juga tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Ya, sehingga untuk urusan seperti ini dia yang lebih punya pilihan. Akhirnya dia juga mau yang peleknya yang bagus katanya, yang racing. Udahlah terserah, saya bilang seperti itu. Ya, akhirnya kami cari-cari pelek yang buat anak muda katanya ya, yang bannya tipis, yang diceperin katanya seperti itu. Ya, akhirnya seperti itu Bapak Ibu ya, peleknya udah ganti. Oke, ada satu lagi. Nah, mobil ini saya beli pas mau lebaran kemarin. Ya, ini saya foto kemarin ketika saya mau berangkat ke sini Bapak Ibu. Ya. Ini memang saya berikan untuk istri saya.
memang betul-betul saya belikan untuk dia. Ya, kalau Mercy agak gede, kadang-kadang dia terlalu gede. Ya, untuk jemput anak ke sekolah ya. Dulu untuk jemput anak dia Alvin ya, anak saya si Alvin sekolah dan seterusnya dia pakai ini sekarang. Ya, lebih ringan, lebih ini untuk ke salon, untuk dia belanja ke pasar, ke mall dan sebagainya, parkirnya lebih ringan katanya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita punya impian, sesuatu yang betul-betul kita ingin wujudkan, entah untuk diri kita sendiri, untuk orang yang kita cintai, untuk tetangga kita, saudara kita akan mau keluar dari zona nyaman. Kita akan mau berjuang, kita akan mau kesakitan Bapak Ibu. Saya merasakan itu. Dan kebahagiaan kita ketika kita bisa membahagiakan orang-orang yang paling kita cintai. Ya, Lebaran kami akhirnya punya mobil 2, dia menyetir mobil ini dan saya pakai Mercedes-Benz. Ya. Nah, ada kejadian yang aneh. Tahun lalu, Lebaran tahun lalu saya belum pakai Mercedes-Benz waktu Lebaran. Ada saudara saya yang kerja di Cikarang ya, di sini. Negatifnya selangit. Baru tahu dia dengar saya ikut Tiansi, dia langsung ngomong, kalau ada orang yang dapat Mercy, orang yang dapat BMW langsung join. Padahal saya udah dapat, cuman Mercy-nya tinggal ngambil aja. Saya tapi sabar-sabarin gitu ya, sabar. Lebaran ini kami ketemu lagi. Ya, ketika saling bersilaturahmi antar keluarga, dia ke rumah ayah saya, ke bapak saya, dia masuk rumah saya itu ngelirik gitu ya Bapak Ibu. Ngelirik Mercy-nya. Mungkin malu negatif kali ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang negatif kita cuekin, ya nggak ada untungnya kok. Fokus saja kepada apa yang kita inginkan, ya. Selanjutnya, nah ini kedua anak saya Bapak Ibu, ya. Sayang sekali, saya sebenarnya ingin mengajak kedua anak saya untuk naik ke panggung pada hari ini. Istri saya juga ingin berkenalan dengan Anda. Tapi anak saya yang kecil namanya Sinta, ya. Yang gede namanya Alvin, yang kecil namanya Sinta. Pas saya mau berangkat ke sini, ya. Itu jam 12 malam badannya panas. Kemudian malam itu juga sekitar jam 2 jam 3 setengah 4 saya ajak anak saya ke dokter spesialis anak. Ketok-ketok pintu gitu ya. Beruntung dibukakan. Kemudian akhirnya nggak bisa berangkat Bapak Ibu. Tetapi dari hikmah itu saya betul-betul bersyukur sekali. Campur bangga. Ketika anak saya sakit, saya bisa nungguin ya, bisa nganter dia ke dokter dan plus punya biaya Bapak Ibu. Jadi ada kepuasan. Jadi ketika dia badannya hangat panas saya gendong, aduh senang sekali Bapak Ibu. Punya seperti itu ya, punya anak itu begitu senang, bangga sekali. Dan setiap kali saya melihat anak saya kedua ini menambah motivasi saya untuk semakin membahagiakan mereka. Saya tidak ingin, dulu saya begitu susah, dia juga susah Bapak Ibu. Ya, dan saya ingat sekali ketika tahun 2003 itu ada VCD Parade BMW Jakarta. Nah, dulu saya tidak begitu termotivasi dengan BMW Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga nyontoh bapak saya. Tetapi ketika melihat anak saya kan kalau saya pergi, dia baru usia sekitar setahun 2 tahun ketika saya jalankan usaha ini. Dia selalu nanya, "Bapak mau kemana?" Istri saya selalu ngajari anak saya, "Bapak mau kerja supaya dapat BMW." Jadi ketika saya pergi, "Pak mau kerja dapat BMW ya Pak." Ketika saya pergi lagi mau presentasi, "Pak mau kerja supaya dapat BMW ya Pak." Selalu seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika saya melihat BMW biasa, tapi ketika melihat anak saya langsung melihat seakan-akan dia ingin saya dapat BMW. Saya ingin dapat mobil mewah Bapak Ibu. Sehingga hampir setiap hari saya putar VCD Parade BMW Jakarta tahun itu. Setiap hari supaya memotivasi. Dan saya terngiang-ngiang sampai sekarang lagunya, klipnya waktu itu. Dan Bapak Ibu, saya masih terngiang-ngiang, saya masih termotivasi dengan lagu itu. Hari ini saya ingin dengarkan lagi. Ya, karena betul-betul lagu ini menginspirasi saya untuk selalu semakin berjuang untuk membahagiakan anak saya. Oke, kita dengarkan lagunya Bapak Ibu. Ya,
Setiap saya dengarkan lagu ini, satu langkah ke belakang pun saya tidak mau, Bapak Ibu. Karena di situ ada impian anak saya. Satu langkah pun saya nggak mau mundur kalau saya dengarkan lagu ini, Bapak Ibu. Karena ada impian anak saya, Bapak Ibu. Dia ingin bapaknya dibanggakan. Bapak Ibu, mungkin Anda tidak begitu tertarik dengan usaha ini. Anda mungkin sudah punya waktu banyak untuk keluarga. Anda sudah punya Mercy, udah punya BMW, udah punya Jaguar, udah punya perusahaan besar banyak sekali. Tapi Bapak Ibu, ada enggak tetangga Anda atau saudara Anda atau tetangga depan belakang Anda